Pada video kali ini saya masih membahas tentang Google Form. Kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana membuat sebuah tugas yang jawabannya itu adalah berupa file hasil pekerjaan siswa yang harus dikirimkan kepada guru. Caranya kita masuk dulu ke Google Form. Kemudian tuliskan judulnya. Pertanyaan pertama seperti biasa, siswa diminta menuliskan nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Terus kita masuk ke section, kemudian masuk ke section berikutnya. Di sini saya buat 2 section. Mungkin ini section pertama diganti saja deskripsinya. Kembali ke section 2. Kemudian misalnya pertanyaan pertama berupa soal uraian biasa. Misalnya pertanyaan pertama adalah sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penataan interior bangunan. Ini saya beri tipe soalnya adalah paragraf karena mungkin saja siswa akan menjawab dengan panjang. Kemudian soal berikutnya, gambarlah kondisi awal ruang tamu yang akan ditata ulang. Jadi, pertanyaan kedua, ini siswa diminta untuk menggambar kondisi awal sebuah ruangan yang akan ditata. Jadi, ini nanti hasil tugasnya itu siswa diminta mengirimkan sebuah file gambar ke dalam Google Form. Untuk itu, perlu dirubah tipe soalnya menjadi upload file. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, izinkan responden mengupload file ke Drive, klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang bisa diatur. Misalnya yang pertama ini, izinkan hanya jenis file tertentu. Coba dilihat. Nah, ini kalau diaktifkan, kita harus memilih file apa yang bisa diupload di sini. Ini ada berbagai macam pilihan. Ada dokumen, ada spreadsheet, PDF, video, presentasi, gambar, maupun audio. Tapi apabila ini tidak diaktifkan, maka segala jenis file itu akan bisa diupload pada respon dari Google Form ini. Misalnya ini saya aktifkan, kemudian saya pilih file gambar. Karena yang saya minta adalah gambar saja. Kemudian jumlah maksimum filenya. Itu berapa yang bisa diupload pada respon di soal ini.
Bisa 1, bisa 5, bisa 10 ini defaultnya. Di sini saya hanya minta satu file, berarti saya pilih 1. Kemudian ukuran file maksimal. Ini juga bisa diatur. Dari mulai 1 MB, 10 sampai 1 GB dan 10 GB. Di sini saya pilih 10 MB saja. Formulir ini dapat menerima hingga 1 GB. Nah, saya hanya minta file maksimal 10 MB saja. Kemudian setelah ini diatur, misalnya pada soal berikutnya, saya akan minta jenis file yang lain. Misalnya, uraikan konsep penataan ruang yang akan dilakukan. Nah, di sini berarti bukan file berupa gambar yang diminta. Jadi ini bisa diatur juga. Upload file. Kemudian saya aktifkan. Saya minta konsep ini nanti berupa file PDF. Jadi ini PDF saya centang. Ukuran maksimum, jumlah maksimum filenya saya juga minta 1 saja. Ini juga minta 10 MB. Sekarang kita lihat pada previewnya. Nah, ini misalnya saya tuliskan dulu agar bisa masuk ke section berikutnya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Pada soal yang pertama, ini berupa jawaban uraian, jadi langsung bisa dituliskan di sini. Kemudian soal yang kedua akan muncul tampilan perintah untuk menambahkan file. Jadi nanti apabila responden mau menambahkan file pada form ini, tinggal klik pada bagian ini. Kemudian bisa dipilih filenya. Nah, kemudian silahkan cari, misalnya di sini saya kasih contoh salah satu file yang ada. Misalnya ini, klik open. Nah, ini file yang akan dimasukkan sudah muncul pada tampilan layar. Bisa dilihat, ini adalah file yang tadi saya cari pada folder saya. Karena yang diminta hanya satu file, ya sudah, berarti kita tidak bisa menambahkan file yang lain. Karena nanti akan ditolak. Tapi apabila memang pada pengaturan lebih dari satu file, ini bisa klik tambahkan file lainnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian klik upload. Ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil melampirkan file. Sekarang misalnya yang kedua, ini ditambahkan file juga, caranya sama. Misalnya saya pilih Nah, bisa dilihat di sini karena tadi pada pengaturan diatur bahwa file yang bisa dilampirkan pada soal ini adalah PDF. Maka ketika kita mencari file, di sini tidak akan muncul karena tidak ada file PDF yang tersedia pada folder ini. Saya coba cari file PDF, misalnya ini. Nah,
Kalau sudah, kemudian klik upload. Apabila semua sudah selesai, klik kirim, nanti bisa dilihat pada bagian tanggapan seperti apa. Saya kembali ke Google Form. Dilihat di sini sudah ada satu responden yang mengirimkan. Ini tadi. Nah, bisa dilihat bahwa file yang dilampirkan tadi akan muncul di sini. Bisa langsung dibuka seperti ini. Atau bisa lihat di folder pada Google Drive. Nah, jadi file yang dilampirkan oleh siswa itu secara otomatis sudah tersimpan pada Google Drive kita. Dilihat juga yang kedua, ini seperti ini. Atau pada folder yang ada di Google Drive. Demikian tadi cara memanfaatkan Google Form untuk penugasan siswa, di mana siswa harus mengirimkan file sebagai hasil pekerjaannya.